Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Izzatunada dari kelas 10 Tata Busana 2, nomor absen 21. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan yang terakhir yaitu dinamika sosial. Baik, yang pertama itu interaksi sosial. Selanjutnya yaitu definisi interaksi sosial. Definisi interaksi sosial secara umum dapat diartikan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Secara sederhana, pengertian interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi interaksi sosial menurut para ahli. Menurut Kilin dan Kilin, definisi interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar perorangan, kelompok manusia maupun antar perorangan dengan kelompok. Definisi interaksi sosial menurut Humans merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Definisi interaksi sosial yang ketiga yaitu menurut Shaw. Menurut Shaw, definisi interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. Selanjutnya ada ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama yaitu pelakunya lebih dari satu orang. Yang kedua ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. Yang ketiga mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Selanjutnya, syarat interaksi sosial. 1. Kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih dan terjadi interaksi sosial. Kontak sosial terbagi menjadi dua, yaitu kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung adalah dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Dan kontak sosial tidak langsung, contohnya dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial lainnya. Yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan. Komunikasi memiliki 5 komponen. Yang pertama adalah pengirim atau komunikator, yang kedua penerima atau komunikan, yang ketiga pesan, yang keempat umpan balik atau feedback, yang kelima media. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial terbagi menjadi dua, yaitu interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Interaksi asosiatif ada 4, yaitu kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi disosiatif ada 3. Yang pertama persaingan, yang kedua kontravensi, yang ketiga konflik. Selanjutnya yang keempat ada jenis dan contoh interaksi sosial. Jenis interaksi sosial ada 3, yaitu individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, individu dengan kelompok. Selanjutnya yang keempat, faktor pembentuk interaksi sosial. Faktor pembentuk interaksi sosial ada 4. Yang pertama imitasi, simpati, sugesti, dan identifikasi. Lalu yang kedua ada komunikasi sosial. Pengertian komunikasi sosial secara umum yaitu proses interaksi di mana seseorang menyampaikan amanat kepada pihak lain.
Dan pengertian komunikasi sosial menurut para ahli yang pertama yaitu ada Colin Cherry. Komunikasi sebagai usaha untuk membuat satuan sosial dari individu dengan menggunakan bahasa atau Pengertian komunikasi sosial menurut para ahli yang kedua ada V. Herner dan T. Weiss, yaitu sebagai proses interaksi di antara orang untuk mencapai tujuan integrasi intrapersonal dan interpersonal. Selanjutnya ada ciri-ciri komunikasi sosial. Ciri komunikasi sosial yang pertama, terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. Yang kedua, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang ketiga, adanya dimensi waktu. Yang ketiga, ada jenis-jenis komunikasi sosial. Jenis komunikasi sosial terbagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Jenis komunikasi sosial langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya mengobrol dengan teman, berdiskusi di ruang kelas, dan menyapa. Jenis komunikasi sosial tidak langsung merupakan berkomunikasi melalui perantara tanpa bertatap muka. Contohnya chattingan, VC atau telepon, dan surat menyurat. Yang ketiga yaitu syarat komunikasi sosial. Syarat komunikasi sosial yang pertama, komunikator atau pengirim. Yang kedua, komunikan atau penerima. Yang ketiga, pesan. Yang keempat, umpan balik atau feedback. Yang kelima, media. Selanjutnya ada tujuan komunikasi sosial. Yang pertama yaitu komunikator. Jadi, tujuan komunikator ini adalah kunci agar pesan dapat tersampaikan dan dipahami oleh komunikan. Yang kedua adalah komunikan. Tujuan komunikan ini memberikan umpan balik atau feedback dari pesan yang diterimanya. Faktor-faktor komunikasi sosial. Yang pertama, pengetahuan. Yang kedua, perkembangan. Yang ketiga, persepsi. Yang keempat, pesan dan hubungan. Yang kelima, lingkungan. Yang keenam, emosi. Yang ketujuh, kondisi fisik. Yang kedelapan, jenis. Selanjutnya ada sosialisasi sosial. Pengertian sosialisasi sosial secara umum yaitu penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Pengertian sosialisasi sosial menurut para ahli yang pertama, Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk perilaku orang di sekitarnya. Pengertian menurut para ahli yang kedua yaitu Stewart. Proses memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaannya. Selanjutnya, bentuk sosialisasi sosial. Bentuk sosialisasi sosial yang pertama, sosialisasi primer. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Yang ketiga, sosialisasi represif. Yang keempat, sosialisasi partisipatoris. Yang kelima, sosialisasi secara formal. Yang keenam, sosialisasi secara non-formal. Yang ketujuh, sosialisasi langsung. Yang kedelapan, sosialisasi tidak langsung. Yang kesembilan, sosialisasi otoritatif. Yang kesepuluh, sosialisasi ekualitatif. Jenis-jenis sosialisasi sosial. Yang pertama, sosialisasi primer atau primary socialization adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Secondary socialization adalah proses sosialisasi berikutnya. Selanjutnya, tujuan sosialisasi sosial. Sosialisasi sangat penting karena dapat mempererat hubungan antar masyarakat, dapat memperoleh suatu ilmu dari suatu masyarakat tersebut, dapat membentuk suatu kepribadian yang unik. Faktor sosialisasi sosial. Faktor sosialisasi sosial yang pertama, sifat dasar.
yang kedua lingkungan pranatal, yang ketiga perbedaan perorangan, yang keempat lingkungan, yang kelima motivasi. Untuk selanjutnya yaitu institusi sosial. Pengertian institusi sosial secara umum yaitu keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi dalam masyarakat. Pengertian institusi sosial menurut para ahli yang pertama, Alvin Albertian, sekumpulan dari norma sosial yang sudah diciptakan agar dapat melaksanakan fungsi masyarakat. Menurut sumber, institusi sosial dilihat dari sudut kebudayaan diartikan sebagai cita-cita, perbuatan, sikap, dan perlengkapan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri institusi sosial. Ciri institusi sosial yang pertama, institusi sosial memiliki simbol. Yang kedua, memiliki tingkat kekekalan tertentu. Yang ketiga, memiliki tradisi baik tertulis dan yang kelima, memiliki tujuan yang jelas. Yang keenam, memiliki pola perilaku. Yang ketujuh, memiliki alat dan kelengkapan. Bentuk-bentuk institusi sosial. 1. Institusi sosial. Yang kedua, institusi pendidikan. 3. Institusi ekonomi. Yang keempat, institusi politik. Yang kelima, institusi keagamaan. Yang keenam, institusi keuangan. Yang ketujuh, institusi kemasyarakatan. Yang kedelapan, institusi kebudayaan. Yang kesembilan, institusi hukum. Yang kesepuluh terakhir, institusi kesehatan. Baik, selanjutnya ada fungsi institusi sosial. Yang pertama ada fungsi manifest. Fungsi manifest adalah fungsi yang didasari dan menjadi harapan masyarakat. Yang kedua, fungsi laten. Fungsi laten adalah fungsi yang tidak didasari dan bukan menjadi tujuan utama. Tujuan institusi sosial. 1. Memberikan kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang tertib. Yang ketiga, memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir, dinamika sosial. Pengertian dinamika sosial secara umum yaitu perubahan dari keseluruhan komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Yang kedua ada Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, dinamika sosial merupakan bentuk perubahan yang mencakup kehidupan sosial masyarakat dalam skala yang cukup luas. Selanjutnya, ciri-ciri dinamika sosial. Yang pertama, memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. Yang kedua, munculnya dampak interaksi. Yang ketiga, adanya penciptaan tatanan maupun kelompok. Selanjutnya, bentuk-bentuk dinamika sosial. A. Perubahan nilai sosial. B. Perubahan norma sosial. C. Perubahan struktur sosial. Jenis-jenis dinamika sosial. Yang pertama, penyimpangan sosial. Yang kedua, perubahan sosial. Yang ketiga, pengawasan sosial. Yang keempat, mobilitas sosial. Selanjutnya ada faktor dinamika sosial. Faktor dinamika sosial yang pertama, perubahan struktur sosial. Yang kedua, pergantian anggota. Yang ketiga, perubahan situasi sosial dan fungsi dinamika sosial. Fungsi dinamika sosial yang pertama, memudahkan semua pekerjaan, mengurangi beban dalam pekerjaan, dan menunjukkan emosi atau perasaan yang ada dalam sebuah komposisi. Selanjutnya yang terakhir, tujuan dinamika sosial. Yang pertama, meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok lainnya. Yang kedua, muncul rasa solidaritas. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.